Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milani Cesar Catu Juniandri, NIM 2018-10230311-432. Nah, di sini saya akan membahas tentang kemuhammadiyahan di daerah Blitar. Nah, sebelum kita bahas tentang sejarah dan sebagainya di daerah Blitar, kita harus paham dulu nih tentang identitas, asas, dan juga lambang dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berasaskan Islam. Untuk lambang sendiri, lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama 12, bertulisan Muhammadiyah dan dilingkari kalimat syahadat. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga dari tiap daerah, kemuhammadiyahan di tiap daerah. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha program dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Nah, sebelum kita paham lebih jauh tentang usaha, kita pahami dulu nih tentang sejarahnya. Secara umum, masuknya Muhammadiyah di kebanyakan wilayah di Jawa Timur hampir bersamaan antara tahun 1915 hingga tahun 1925. Di Surabaya sendiri berdiri Muhammadiyah tanggal 1 November 1921. Adapun di Blitar, ada dua versi tentang berdirinya Muhammadiyah di Blitar. Sebagaimana dituturkan oleh sesepuh yaitu Haji Muhammad Salim dan Muhammad Sumardi. Menurut Haji Muhammad Salim, Muhammadiyah berdiri sekitar tahun 1921. Sedangkan menurut Muhammad Sumardi, Muhammadiyah berdiri di Blitar sekitar tahun 1928. Menurut Muhammad Salim, tokoh-tokoh yang mengemudikan Muhammadiyah di Blitar pada awal berdirinya adalah Haji Tamar, Hasan Mukmin, H.A. Muhammad, yaitu ayahanda dari Haji Muhammad Salim, Noto Ilham, Kasan, dan Abdul Rahim. Sedangkan menurut Muhammad Sumardi, tokoh-tokoh yang menjadi penggerak Muhammadiyah Blitar pada awal berdirinya adalah Mangun Suryo, Hadi Wasito, dan Parto Mukri, yaitu ayahanda dari Muhammad Sumardi. Yang menarik dari dua sumber tersebut adalah bahwa berdirinya Muhammadiyah Blitar tidak lepas dari sentuhan tokoh bernama Abu Sujah yang diutus langsung dari Jogja, baik dia sebagai mubalik maupun sebagai guru. Berdirinya Muhammadiyah di Blitar diawali oleh tokoh-tokoh seperti Bapak Ilham, Mangun Suryo, Hadi Wasito, dan Parto Mukri, yang akhirnya dikenal sebagai tokoh penggerak berdirinya Muhammadiyah di Blitar. Dengan mengikuti pengajian Ahmad Dahlan di Sumber Putung Malang. Setelah pesertanya semakin banyak, sekitar 10 orang, kemudian beliau ini mengadakan pengajian sendiri di Blitar dengan mubalik dari pusat, yaitu Haji Abdul Aziz, yang dilanjutkan dialog. Saat itu, Haji Abdul Aziz sempat mendatangi seorang tokoh komunis di Jalan Irian yang dikenal sangat benci dengan Muhammadiyah dan sering mengganggu aktivitas Muhammadiyah untuk diajak kembali kepada ajaran agama yang lurus dan tidak mengganggu aktivitas Muhammadiyah. Pengenalan doktrin Muhammadiyah di Blitar tidak langsung direspon positif oleh masyarakat, tetapi dengan kegigihan para penyebarnya secara perlahan memperoleh simpati masyarakat. Tokoh-tokohnya seperti Darmo Sarono, Haji Abdullah, Parto Mukri, Maksum, Sastrowahono, Hadi Warsito, Bustami, Harjo Wisastro, Muhammad Tahsis, R. Sosrowijoyo, Muhammad Dainuri, Marku Fuadi, Abdul Hamid, Tamam bin Bardan,
Ahmadi, Bambang Prayitno, Suwito, dan sebagainya. Sedangkan yang tergabung dalam Pemuda Muhammadiyah antara lain Muhammad Ansor, Sabiantoro, Nasiruddin, Muhammad Sudarminto, Muhammad Sudarto, Muhammad Yantonis, dan Muhammad Mamat. Kemudian, ketika digelar Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1964, sebagian delegasi Arab ada yang berkunjung ke Blitar. Pemerintah dan pengurus Muhammadiyah Blitar menyambut bersama. Saat itu, hubungan pimpinan Muhammadiyah dengan Dandim 0808 sangat baik sekali. Untuk menyambut kedatangan tamu tersebut, didatangkanlah drum band Pemuda Muhammadiyah Sumber Pucuk dan drum band Nasyatul Aisyah Kepanjen Malang. Dua unit drum band itu dimainkan dengan penuh semangat, tertib dan juga kompak. Didukung pakaian baret, baju kuning, celana coklat, berselempang biru. Di unit yang lain berseragam putih, berselempang merah. Blitar digemparkan dengan hadirnya dua drum band tersebut. Nama Muhammadiyah yang dikenal di masyarakat dan selanjutnya di Blitar bermunculanlah drum band. Pada awal Orde Baru, sulit mendatangkan mubalik dari luar daerah. Ketika akan menghadirkan Abdul Wahid Suyoso dari Surabaya, panitia diancur di Kodim 0808 untuk mempertanggungjawabkan ceramah yang akan disampaikan. Ternyata, isinya sangat membantu pemerintah. Setelah itu, Muhammadiyah bisa mendatangkan mubalik dari luar, seperti Bay Arifin dari Surabaya dan Muhammad Samal dari Tulungagung. Sejak itulah gerakan Muhammadiyah berlangsung tanpa kendala, khususnya tabligh yang terang-terangan. Untuk keanggotaan sendiri, anggota Muhammadiyah terdiri atas 3 golongan. Yang pertama, anggota biasa, yaitu warga negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa, yaitu orang Islam bukan warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu anggota kehormatan, ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas 5 susunan. Yang pertama ada ranting. Ranting itu di dalam suatu tempat atau kawasan. Yang kedua ada cabang, kesatuan ranting dalam suatu tempat. Yang ketiga daerah, yaitu kesatuan cabang dalam suatu kota atau kabupaten. Yang keempat wilayah, ialah kesatuan daerah dalam suatu provinsi. Yang kelima pusat, ialah kesatuan wilayah dan negara. Penetapan wilayah dan daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian penetapan cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah. Begitu juga dengan penetapan ranting, ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan daerah. Dan dalam hal-hal luar biasa, pimpinan pusat dapat mengambil ketentuan lain. Nah, tadi kita udah sedikit bahas nih tentang pimpinan pusat, pimpinan wilayah, ada yang pusat wilayah, dan sebagainya. Nah, pimpinan pusat itu apa sih? Pimpinan pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Pimpinan pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 13 orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir. Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota pimpinan pusat terpilih. Anggota pimpinan pusat terpilih menetapkan sekretaris umum dan diumumkan dalam forum Muktamar. Pimpinan pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkan kepada Tanwir. Pimpinan pusat diwakili oleh ketua umum atau salah seorang ketua, bersama-sama sekretaris umum atau salah seorang sekretaris mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya ada pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya.
serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Pimpinan wilayah terdiri dari sekurang-kurangnya 11 orang ditetapkan oleh pimpinan pusat untuk satu masa jabatan dari calon yang dipimpin oleh musyawarah wilayah. Ketua pimpinan wilayah ditetapkan oleh pimpinan pusat dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan wilayah terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah wilayah. Pimpinan wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkan kepada musyawarah pimpinan pusat. Maksud saya musyawarah pimpinan wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan pimpinan pusat. Selanjutnya masih ada lagi nih pimpinan daerah. Pimpinan daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan daerah terdiri atas kurang-kurangnya 9 orang ditetapkan oleh pimpinan wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon pimpinan daerah yang telah dipilih dalam musyawarah daerah. Ketua pimpinan daerah ditetapkan oleh pemimpin wilayah dan atas usul dalam calon-calon anggota pimpinan daerah terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah daerah. Pimpinan daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada musyawarah pimpinan daerah yang kemudian dimintakan ketetapan pimpinan wilayah. Selanjutnya ada pimpinan cabang. Pimpinan cabang memimpin wilayah Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atas. Pimpinan cabang terdiri atas sekurang-kurangnya 7 orang ditetapkan oleh pimpinan daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon dipilih dalam musyawarah cabang. Ketua pimpinan cabang ditetapkan oleh pimpinan daerah dari dan atas usul anggota pimpinan cabang terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah cabang. Pimpinan cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkan kepada musyawarah pimpinan cabang yang kemudian dimintakan ketetapan pimpinan calon. Selanjutnya ada pimpinan ranting. Pimpinan ranting memimpin Muhammadiyah dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan ranting terdiri atas kurang-kurangnya 5 orang ditetapkan oleh pimpinan cabang untuk satu masa jabatan terdiri dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah ranting. Ketua pimpinan ranting ditetapkan oleh pimpinan cabang dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan ranting terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah ranting. Sama halnya dengan pimpinan yang lain, pimpinan ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu diusulkan kepada musyawarah pimpinan ranting yang kemudian dimintakan ketetapan pimpinan cabang. Untuk masa jabatan sendiri, masa jabatan pimpinan pusat, pimpinan wilayah, daerah, cabang, dan ranting yaitu 5 tahun. Jabatan ketua umum pimpinan pusat, wilayah, daerah masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama 2 kali masa jabatan berturut-turut. Serah terima jabatan pimpinan pusat dilakukan pada saat muktamar telah menetapkan pimpinan pusat baru. Sedangkan serah terima jabatan pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting dilakukan setelah disyahkan oleh pimpinan di atas. Nah, kita lanjut ke amal usaha. Sekarang Muhammadiyah ini kalau dihitung-hitung punya 13 cabang dan 54 ranting, 7 organisasi otonom, dan beberapa amal usaha. Ini ada amal usaha di bidang sosial, ada pesantren panti entrepreneur, dan juga ada Baitul Ma'al Amanah, gudang sodaqoh. Kemudian di bidang ekonomi ada koperasi syariah, investasi ayam petelur, pilot proyek ayam petelur, budidaya tanaman buah, dan budidaya pohon tahunan, contohnya seperti jati, sengon, dan lain-lain. Di bidang kesehatan sendiri, Muhammadiyah daerah Blitar memiliki RSU, RSIA, dan juga BP. Sedangkan untuk di bidang pendidikan, di bawah naungan PDM Kabupaten Blitar telah memiliki 6 madin,
13 PAUD, 21 TK ABA, 51 SD Muhammadiyah dan Aisyah, 6 MI, 1 SMP Islam, dan 1 MA Muhammadiyah Boarding atau pesantren. Program kerja Muhammadiyah sendiri adalah program kerja dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh persyarikatan dan didukung oleh segenap komponen persyarikatan untuk mencapai tujuan tertentu pada periode tertentu. Sebagai amanat musda, berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang dicapai program Muhammadiyah ini mata rantai dan perwujudan dari usaha persyarikatan dalam menjalankan misi gerakan dan misi dakwah positif yang dirumuskan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Selanjutnya, program Muhammadiyah ini akan dikembangkan secara lebih spesifik dan lebih teknis oleh masing-masing bidang yang merupakan satu kesatuan utuh bersinergi berbasis gerakan Islam dan dakwah. Latar belakang dari program Muhammadiyah ini sendiri secara struktur, organisasi, dan kepemimpinan Muhammadiyah Kabupaten Blitar memasuki periode ke-3 setelah adanya pengembangan kepemimpinan dan sistem administrasi melalui musyawarah daerah yang sebelumnya masih menyatu dalam Muhammadiyah Blitar Raya, sehingga secara struktur masih sangat memerlukan upaya konsolidasi secara infrastruktur, masih sangat diperlukan upaya pengembangan sarana dakwah. Wilayah luas, medan yang terjal, sarana yang masih terbatas, sumber daya manusia yang masih awam, sumber pendanaan yang minim, sehingga masih sangat diperlukan upaya konsolidasi, revitalisasi secara berkelanjutan, dan membangun sinergi yang kokoh dan dinamis inovatif. Beragamnya latar belakang pendidikan, pengalaman dakwah, baik pada tingkat pimpinan maupun warga atau simpatisan, maka masih sangat memerlukan upaya pencerahan baik pada pengalaman keagamaan maupun pengalaman keorganisasian. Landasan dari program kerja Muhammadiyah di Kabupaten Blitar juga dilandaskan oleh nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nilai-nilai dasar persyarikatan juga, yaitu ada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Kitab Perjuangan Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islam Warga Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Tanfid Program Muhammadiyah Jawa Timur, Tanfid Musyawarah Daerah, dan Musyawarah dan Muhammadiyah Kabupaten Blitar, periode yang sekarang. Visi dari Muhammadiyah sendiri yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan juga misinya menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang sahibah atau makbullah, dan mewujudkan kehidupan Islam bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya sendiri yaitu mengembangkan kualitas dan kuantitas organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan ilsam yang maju, profesional, dan modern. Meningkatkan dan mengembangkan sistem gerakan dan amal usaha yang unggul dan mandiri bagi terciptanya kondisi dan faktor-faktor pendukung terwujudnya masyarakat ilsam yang sebenar-benarnya. Meningkatkan strategis musyawarah, dan terakhir meningkatkan strategis Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan publik. Di program kerja Muhammadiyah Blitar ini juga memiliki beberapa prinsip yang mengandung nilai-nilai dari Muhammadiyahan. Yang pertama ada ketauhidan, kerahmatan, kekhalifahan, kerisalahan, kemaslahatan, kemajuan, rasionalitas, kreativitas, dan juga fleksibilitas. Di
Muhammadiyah Kabupaten Blitar juga memiliki prioritas program, yaitu ada 5 prioritasnya. Yang pertama, peningkatan kualitas kinerja pimpinan pada tingkat daerah, cabang, dan ranting dengan penguatan sumber daya manusia, manajemen, administrasi, dan sarana prasarana perkantoran atau sekretariat yang representatif, sehingga gerakan dan dakwah Muhammadiyah semakin berkualitas, efektif, dan dinamis, serta mandiri. Yang kedua, pengembangan kuantitas cabang dan ranting sehingga mencapai jumlah 75% cabang dari jumlah kecamatan di Kabupaten Blitar, 40% ranting dari jumlah desa atau kelurahan. Yang ketiga, pengembangan kaderisasi, kualitas ideologi, serta pengembangan pemikiran dan nilai-nilai keagamaan di kalangan pimpinan dan anggota sebagai gerakan pencerahan bagi masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan peningkatan amal usaha dan aksi sosial yang unggul dengan memperluas program ekonomi dan pembangunan masyarakat sebagai basis kekuatan kemandirian. Dan yang terakhir, peningkatan peran serta Muhammadiyah sebagai penggerak dinamika sosial dalam penguatan masyarakat, termasuk advokasi terhadap kebijakan layanan publik yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak sehingga terwujud kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Nah, itu tadi sedikit dari saya, hasil dari ngopi dengan beberapa tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Blitar. Semoga informasi tadi cukup memberikan informasi yang lengkap ya. Semoga, insya Allah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.